di Indonesia nih ciri khasnya itu ketika berburu pemain asing itu rata-rata pemain yang sudah ada di klub Indonesia. Dia berpindah dari klub lain ke klub lain. Atau paling dekat adalah klub negara jiran dari Malaysia. Itu juga cukup banyak di Liga Indonesia itu seperti itu ya. Mereka melihat di klub Malaysia kemudian gabung. Tapi Persiraja beda. Justru Persiraja mendapatkan pemain dari negara-negara yang asing kemudian bahkan kualitasnya juga tidak kalah. Salah satunya adalah Samir Ayas. Kita bisa dapat pemain timnas Lebanon ya. Jadi saya mungkin ada cerita dikit dulu Pak. Gimana sih berburu pemain ini kok bisa nemu pemain-pemain yang misalnya jauh nih dari Liga Indonesia? Sebenarnya cara kita berburu pemain itu sebenarnya kan kembali dulu ke kita. Kita mempercayai agen itu sejauh mana. Dan agen ini datang nih, sudah diganti. Pak, ada pemain dari Persib, Pak, pemain dari Persebaya. Saya bilang, saya nggak butuh itu. Yang saya butuhkan pemain yang belum pernah main di Indonesia. Kualitasnya seperti ini. Nah ternyata begitu ada Miter datang ke sini, kita diperbincangkan di negara dia. Kok mau dia pemain Inggris datang ke Liga Indonesia? Yang orang itu aja nggak tahu Liga Indonesia itu gimana bentuknya. Jarang loh pemain Inggris main di Liga Indonesia. Kalau Brazil udah banyak. Tapi itulah Persiraja. Kalau udah menyatakan A, susah untuk saya ubah. Kecuali A itu salah. Tapi kalau A itu demi kebaikan, ya siapapun harus saya lawan. Ini benar nih, ya udah. Kalau memang ini salah, ya saya harus hormat kepada pelatih. Kan ada itu kemarin kita sempat berdebat sama pemain Jepang. Ya. Honda itu loh. Ya. Nakamura. Si pelatih maunya Nakamura, saya nggak mau. Nakamura itu rekomnya pelatih. Nah saya nggak mau. Begitu kita coba dia nggak inilah. Terus saya bilang sama pelatih dapat dari mana ini? Katanya pernah main waktu lawan apa Arema gitu loh. Saya bilang ini nggak sesuai. Makanya kita datangkan si Samir. Jadi begitu. Jadi kan tergantung niat kita. Kalau niat kita serius, saya pikir nggak susah dapat pemain itu. Kan si pemain ini kan sekarang udah gampang, bisa ngecek nih. Persiraja ini yang pertama pemain asing itu yang dia cek keuangannya itu gimana, gaji itu gimana. Kalau gajinya oke, terus yang kedua pemain asing itu ngeceknya penonton. Ramai nggak penontonnya? Kemudian pemberitaan tidak ada penunggakan gaji ya? Iya kan, penunggakan gaji itu juga kita terima kasih kepada Stadi yang udah memberitakan yang baik-baik tentang Persiraja. Kalau tanpa dukungan Stadi ya tentu saja. Apalah arti kami ini kan. Jadi akhirnya kita menemukan sesuai. Kemudian apakah semua pemain ini sesuai ekspektasi kita untuk awal? Memang kayak saya katakan tadi, kita belum bisa mengatakan sesuai tidak sesuai karena terlalu dini. Kemudian tapi yang kita lihat dari beberapa laga sudah sesuai nggak dengan yang mau kita lakukan? Saya pikir jangankan saya presiden klub, orang presiden klub Kediri aja hormat pada kita. Itu teman baik saya yang punyanya. Ya, mana mereka nanyakan gini, Bang, pemain-pemain abang itu pemain Aceh itu berapa sih abang bayarnya? Kok main di kampung saya macam main di kampung Aceh juga bang? Itu kata presiden klub Kedirinya. Ya saya pikir awal aja biasanya kalau klub baru itu kan startnya lama itu, panasnya lama. Kalau kita kan cepat sekali panasnya. Ya langsung ya. Langsung. Coba kita lihat Semen Padang. Awalnya itu jelek kemarin jelek ya kan, makanya hampir degradasi kan. Tapi terakhir baru baik. Kalau kita kan dari awal insya Allah bagus, kita doakan sampai akhir bagus. Makanya saya kawal terus nih. Saya pastikan nanti di saat main di Jogja, saya pastikan setiap pertandingan saya hadir. Itu harus saya kawal betul. Walaupun ini nggak didegradasi. Ya, tapi harus dikawal ya. Harus dikawal. Berarti presiden juga nanti akan berkantor di Jogja nih. Oh iya. Kan sekarang udah gampang. Jogja Jakarta cuma 5 jam saja udah pakai tol, udah gampang itu. Oh ya, tadi kalau ada yang nggak paham, Presiden ini juga tinggalnya di Jakarta karena tugasnya di DPR RI. Jadi mungkin ada sebagian yang bagi waktu. Ini sudah cukup kita bilang cukup mengejutkan memang. Pemain-pemain asing ini nggak membuat kita kecewa. Penampilannya juga dia cukup disambut hangat ya, jangankan di fans sendiri oleh penonton luar secara umum nasional juga cukup salut, seperti ada Miter gitu. Di Indonesia sendiri untuk pemain lain kan kita membentuk dream team misalnya. Sebagai presiden, sebagai pemilik klub tentu ada dream team. Ada nggak pemain lain di Indonesia yang presiden cita-citakan ingin dibawa ke Aceh? Ada sih, ada 2-3 orang. Tentu saja namanya nggak boleh kita
bocorkan sekarang. Iya. Nanti terlalu GR ya kan. Iya. Oh, nanti nilainya ngarang-ngarang dia sama kita. Iya, iya. Ada udah kita bicarakan dengan manajemen sama pelatih, incaran pelatih dan incaran saya juga mainnya sebagus. Pemain lokal, Pemain lokal. pemain lokal. Kalau pemain asing saya kira udah cukup. Pemain lokal ini apa? Pemain muda atau pemain level timnas? Pemain level timnas. Timnas. Kita kan belum punya level timnas nih. Ya. Kita diomongin terus. Ya, di berjalan. Persiraja katanya nggak ada pemain timnas. Nggak ada pemain timnas. Apa kalau ada pemain timnas kalau mainnya nggak bagus kan bagus main kampung. Tapi hasilnya lumayan. Tapi sebenarnya nggak ada pemain timnas, nggak ada pemain timnas Indonesia. Kita punya timnas Lebanon. Ya, kita nggak ada. Persiraja ini nggak ada pemain timnas Indonesia, tapi punya pemain timnas Lebanon. Tapi si Samir itu kan pernah masuk media di mana itu saya baca ya. Katanya gaji dia di Persiraja berkali lipat daripada ya, gaji di kampungnya. Bulgaria ya. Di Bulgaria. Artinya hebat dong Persiraja kan. Jadi berarti ada ini pemain yang musim depan kita ada yang ingin kita datangkan, kita ingin ada pemain level timnas. Ini apa? Memang untuk menambah daya gedor atau juga memang istilahnya untuk menguatkan tim sekaligus meramaikan penonton apa ini? Dua-dua itu. Jadi yang pertama untuk menambahkan daya gedor, yang kedua ya tentu saja ya untuk meramaikan penonton. Saya pikir kalau meramaikan penonton, kalau nggak ada pemain timnas pun, insya Allah penuh stadion kita. Kalau tim kita stabil terus, penuh. Buktinya kita jual tiket Bali United kemarin 3 minggu lagi mau tanding kita jual online udah 7.000 yang jualnya. Nah, tapi sekarang udah dikembalikan itu. Untuk yang lawan pertandingan perdana itu lawan Bayangkara itu kan kita masuk 5 besar ya penonton. Itu masuk 5 besar. Gimana itu? Kenapa bisa seperti itu? Mengejutkan nggak? Sebenarnya kalau orang kita ini memahami pembelian tiket itu lebih gampang online, saya pikir kita bisa masuk 2 besar. Kalau kita lihat kemarin di sudut belakang tiang gawang itu kan masih ada kosong tuh. Kenapa? Karena orang takut beli online-nya nggak ngerti dia, nggak ngerti. Kalau masalahnya penuh stadion, ya kita sudah prediksikan itu. Karena uji coba lawan PSS Medan aja hampir penuh stadionnya. Itu begitu antusiasnya masyarakat melihat tampilnya Persiraja di Liga 1. Ya, ketika uji coba saja udah seperti liga ya. Melebihi Liga 2 ya. Liga 2. Liga 2 kemarin. Ya, di Persiraja ini penontonnya memang cukup ramai dan pendukung setia Persiraja itu supporternya itu school. Tapi di Persiraja ini ada yang memang secara penonton cukup banyak lonjakan penonton antusiasnya mengerikan. Tapi untuk school sendiri Persiraja itu masih minim orang untuk bergabung. Padahal kan klub itu butuh supporter setia ya, supporter yang terdaftar gitu. Ya kalau penonton umum kan mereka bisa datang, tidak susah dikontrol. Ada nggak kita Persiraja ini ingin menambah orang itu harus gabung ke school gitu? Kita ingin membesarkan. Saya sudah bicara dengan manajemen. School itu kan sebenarnya kalau penonton gabung ke school kan ada kemudahan. Tiket diskon 50%. Ya kan? Nah, mungkin school perlu lagi turun ke basis-basisnya untuk mendata kembali. Kalau school sudah mendata kembali, membuka pendaftaran anggota baru, saya pikir yang akan datang pasti penambahan anggota school yang sangat luar biasa. Nah, saya juga mengusulkan pada sponsor untuk menyiapkan baju supporter yang harganya terjangkau. Ya, itu bukan jersinya. Bukan jersey ya. Ya, yang harga 50.000 gitu loh. Ya, itu memang selama ini kendala orang Persiraja ini penonton ramai tapi stadion tidak oranye ya. Ini tidak oranye. Ya, itu mungkin salah satu beda dengan klub-klub luar seperti di Persija atau di Bandung itu bisa biru sama oranye. Mungkin karena kita baru terlalu ya. Memang jersey kita tuh ori, jadi tidak mencakup semua lapisan. Itu berarti sudah setuju sponsor. Mungkin begini, ini ada sedikit kabar tidak enak juga sih sebenarnya. NBB itu katanya mau tutup dia, tapi ke kita belum dikabari. Nah, sebelum dia tutup kita sudah sponsor yang baru, sudah punya ancang-ancang, sudah kita bicarakan. Nah, ada satu
yang sudah menyiapkan baju supporter tadi dengan harga 50 atau 60 ribu dan kualitas yang bagus. Nah itu mungkin salah satu kabar gembira. Jadi baju sponsor dengan harga terjangkau itu sudah diupayakan nih oleh pihak klub. Jadi supaya penonton bisa beli dan ketika nonton itu bisa menggunakan baju itu, bisa mengorenkan stadion. Oren di dadaku. Nah, oren di dadaku. Dan jangan khawatir. Jadi sebenarnya walaupun liga dilanjutkan di Jogja, ini aturannya cuma sementara, kan? Sementara. Seandainya COVID itu berakhir dalam berapa bulan? Bulan 12 berakhir kita kembali lagi. Kembali liga itu seperti normal. Jadi jangan menganggap bahwa liga di Jogja itu sampai akhir musim, tapi menyesuaikan ya. Menyesuaikan dengan aturan pemerintah. Aturan pemerintah. Jadi pemerintah sudah membolehkan, ya kita kembali lagi tampil. Saya pikir bulan-bulan 1 sudah kembali kita. Ya, karena PON 2021 kan. Ya, jadi saudara mungkin kita doakan COVID ini segera berakhir, Persiraja bisa main di Banda Aceh lagi. Jadi aturan main di Jogja itu tidak mengikat ya, tidak harus sampai akhir musim. Kalau sudah berakhir ya nanti balik lagi dari Banda Aceh dan udah bisa beli baju. Mudah-mudahan ketika main di Banda Aceh baju sudah tersedia ya. Bulan 10 udah ada baju. Oh, iya, ada baju kan. Jadi bulan 10 di saat tim tampil di Jogja, kita mau lawan Persija, mau lawan siapapun, baju yang untuk supporter sudah ada. Dan di saat nonton bareng, ya kita harapkan memakai kaos itu mereka. Mudah-mudahan COVID berakhir dan izin menonton itu kembali dikeluarkan ya. Dan satu lagi, kita harapkan kepada pencinta Persiraja, supporter dan penonton, tolong jaga Persiraja lah, jangan lempar, jangan aneh-aneh di lapangan, kan kasihan. Kita kemarin denda 100 juta. Itu salah satu masalahnya. Itu masalah bagi saya. Saya sampai mau mundur saat itu, sedih. Kita Liga 2 itu habis uang itu 700 juta untuk denda saja. Kita habiskan 700 juta ya. Denda saja. Denda. Tapi oke lah, kita nggak mikirkan itu karena tujuan kita Liga 1. Nah sekarang kita udah di Liga 1, sponsor kita nggak punya. Apa yang kita harapkan? Seharusnya 700 juta itu udah satu pemain udah dua pemain. Dua pemain dapatnya kita. Iya. Kalau pemain asing tuh udah cukup ya. Udah top lah. Jadi seperti itu. Jadi 700 juta. Kalau Liga 1 udah dapat ya? Udah lawan Bayangkara kita 100. Nah, denda 100 juta. Padahal mungkin 1-2 orang yang lempar botol, tapi langsung dendanya sama ya. Iya, makanya kan kasihan. Ya kan kasihan. Tolonglah kasihan kepada Persiraja, kasihan kepada saya juga. Kita capek-capek mikir Persiraja, tapi ada oknum-oknum orang yang menghancurkan Persiraja juga kan. Jadi itu Persiraja ini itu yang tidak berubah ketika dari awal dari Liga 1, Liga 2 kemudian Liga 1 itu pelemparan botol paling sering terjadi sehingga klub dirugikan. Yang dirugikan dalam segi finansial. Jadi akhirnya ribuan penonton yang masuk itu hanya sia-sia, uangnya percuma. Uangnya tersedot balik ke PSSI. Ya, uangnya kita hanya untuk membayar ke PSSI karena tadi melempar botol. Jadi kesadaran dari penonton itu cukup dibutuhkan, juga kedewasaan ya kita menonton bola itu. Dan harus bisa menerima klub itu tidak selalu mainnya sesuai ekspektasi penonton ya. Itu maunya kita menang terus. Iya. Tapi namanya bola-bola kan belum tentu kan. Kemudian kalaupun pemain lawan yang bermain curang ada wasit ya, tidak perlu ada penonton.